Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Wahyu Gozali dari kelas 12 T3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya atau praktik kerja lapangan di kantor Wali Kota Jakarta Timur dengan judul Pembuatan Running Text menggunakan controller Widu HDW2 di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Bagian-bagian yang akan saya jelaskan yaitu waktu pelaksanaan, sejarah, bidang usaha, CSR, dasar teori, langkah kerja, alat dan bahan, APD, flowchart, dan kesimpulan. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 3 bulan, dari tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 29 Agustus 2025. Dengan pelaksanaan yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Selanjutnya sejarah. Kantor Wali Kota Jakarta Timur mulai terbentuk ketika Jakarta Timur ditetapkan sebagai kota administrasi pada tahun 1966. Sebuah langkah pemerintah DKI Jakarta untuk memperkuat tata kelola wilayah. Pembentukan kantor ini bertujuan menyediakan pusat pelayanan pemerintahan yang lebih terstruktur bagi masyarakat di kawasan timur Jakarta. Pada masa awal operasionalnya, kegiatan pemerintahan dijalankan dari gedung yang berlokasi di Jatinegara, sebelum kemudian dipindahkan ke kawasan Cakung seiring meningkatnya kebutuhan ruang dan pelayanan publik. Sejak itu, kantor Wali Kota Jakarta Timur terus berkembang menjadi pusat administrasi yang penting dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Selanjutnya, bidang usaha. Kantor Wali Kota Jakarta Timur menjalankan berbagai bidang layanan pemerintahan yang mencakup administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, pengelolaan pembangunan wilayah, ketertiban umum, hingga pemberdayaan masyarakat dan pengembangan fasilitas umum. Seluruh layanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Layanan-layanan yang dijalankan meliputi layanan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan surat pindah. Layanan perizinan melalui PTSP seperti izin usaha, izin lingkungan, dan izin bangunan. Penataan dan pembangunan infrastruktur wilayah, pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup, penertiban umum dan keamanan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM, dan pengelolaan fasilitas umum dan ruang publik. Selanjutnya, CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebagai institusi pemerintahan, Kantor Wali Kota Jakarta Timur melaksanakan tanggung jawab sosial melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut meliputi kegiatan perataan lingkungan, pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, bantuan sosial bagi masyarakat rentan, serta program kesehatan dan kebersihan lingkungan. Program yang dilakukan yaitu program kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, penghijauan dan penanaman pohon di fasilitas umum, program kesehatan masyarakat seperti posyandu dan penyuluhan, bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, program peningkatan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja, edukasi lingkungan dan kampanye hidup sehat, pembinaan pemuda, olahraga, dan kegiatan sosial masyarakat. Selanjutnya dasar teori. Yang pertama, running text. Running text merupakan media tampilan berbasis LED atau light emitting diode yang digunakan untuk menampilkan tulisan, angka, maupun animasi secara berulang. Modul yang sering digunakan adalah modul P10, yaitu panel LED dengan resolusi 32 kali 16 piksel. Panel LED ini membutuhkan sebuah pengendali controller agar dapat meninggalkan teks atau gambar sesuai program yang diinginkan. Fungsinya yaitu menyampaikan informasi kepada khalayak umum dan dapat digunakan sebagai media promosi, informasi publik maupun sarana komunikasi visual. Yang kedua, Widu HD W2. Widu HD W2 merupakan salah satu kontrol LED yang digunakan untuk mengatur tampilan running text. Widu HD W2 mendukung koneksi nirkabel atau Wi-Fi, sehingga proses pengiriman program dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menggunakan kabel data. Fungsinya yaitu sebagai perantara antara perangkat lunak pemrograman dengan modul P10, sehingga teks, gambar, maupun animasi dapat ditampilkan sesuai dengan program yang dibuat.
Yang ketiga, LED Art Light. LED Art Light adalah software yang digunakan untuk merancang, mengatur, serta mengirimkan program ke kontrol LED seperti Huidu HD-W2. Aplikasi ini digunakan untuk membuat teks berjalan, menampilkan gambar, hingga menyusun animasi sederhana. Pengiriman data program dilakukan melalui koneksi Wi-Fi yang tersedia pada controller. Fungsinya yaitu membuat dan mengatur teks, gambar, maupun animasi yang akan ditampilkan pada panel LED. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan, seperti modul LED P10, controller Huidu HD-W2, kabel data hub 12, kabel power LED modul, kabel power AC, power supply 5 volt, software LED art light, dan alat pelindung diri atau APD. Yang kedua, proses pemasangan. Sambungkan kabel data hub 12 ke port input/output pada controller Huidu HD-W2 dan modul P10. Pastikan sambungan kabel kuat, tidak longgar, dan terisolasi dengan baik. Hubungkan kabel power dari power supply 5 volt ke controller Huidu HD-W2 dan modul P10. Perhatikan kutub positif dan negatif agar tidak terjadi hubungan terbalik. Yang terakhir, sambungkan power supply ke sumber listrik AC atau 220 volt dengan menggunakan kabel power AC. Pastikan kabel power AC sudah dihubungkan ke port L dan N pada power supply. Yang kedua, konfigurasi dengan aplikasi LED Art Light. Aktifkan Wi-Fi pada HP lalu sambungkan dengan controller Huidu HD-W2 melalui jaringan Wi-Fi yang dipancarkan controller. Setelah terhubung, lakukan pengaturan pada aplikasi. Pilih tambah program lalu tambahkan teks baru, contoh SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Buat pengaturan ukuran teks, efek-efek animasi, dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, kirim data pengaturan ke controller. Tekan tombol kirim atau send pada aplikasi. Aplikasi akan mengirim data teks atau konten ke controller Huidu HD-W2 melalui Wi-Fi. Yang kelima, pengujian. Nyalakan sistem dengan mencolokkan kabel power AC ke sumber listrik AC 220 volt. Amati apakah model LED P10 menampilkan tulisan sesuai dengan yang dikirim melalui aplikasi. Alat dan bahan. Yang pertama, model LED P10. Model LED P10 adalah panel tampilan utama yang digunakan untuk menampilkan teks berjalan, gambar, atau animasi. Model LED P10 berperan sebagai layar fisik yang akan menunjukkan hasil pemrograman yang dikirim melalui aplikasi LED Art Light. Yang kedua, controller Huidu HD-W2. Controller Huidu HD-W2 merupakan perangkat pengendali yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan data tampilan. Controller ini menerima program dari aplikasi LED Art Light melalui Wi-Fi, kemudian menuliskan data tersebut ke mode LED P10 melalui port hub 12. Yang ketiga, kabel data hub 12. Kabel data ini digunakan untuk menghubungkan controller HD-W2 dengan modul LED P10. Kabel ini membawa data yang diperlukan agar modul dapat membaca teks atau gambar yang sudah diprogram. Yang keempat, kabel power LED modul. Kabel ini berfungsi untuk menyalurkan suplai tegangan 5 volt dari power supply ke modul LED P10 dan controller Huidu HD-W2 agar kedua perangkat tersebut dapat menyala dan bekerja dengan baik. Yang kelima, kabel power AC. Kabel ini adalah kabel yang menghubungkan sumber listrik rumah atau AC 220 volt ke power supply. Kabel ini berfungsi sebagai jalur listrik utama sebelum diubah menjadi tegangan DC 5 volt yang dibutuhkan oleh modul dan controller. Yang keenam, power supply. Power supply 5 volt adalah perangkat yang mengubah tegangan listrik AC dari stop kontak menjadi tegangan DC 5 volt yang stabil. Power supply ini merupakan sumber tenaga utama bagi modul LED P10 dan controller HD-W2, sehingga kapasitas harusnya harus mencukupi agar penyalaan panel LED berjalan optimal. Dan yang terakhir, software LED Art Light. Aplikasi ini digunakan untuk membuat program running text seperti mengatur ukuran tampilan, mengubah kecepatan, memilih efek animasi, dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga digunakan untuk mengirimkan program yang telah dibuat ke controller Huidu HD-W2 melalui jaringan Wi-Fi. Lalu ada alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, sepatu kerja. Sepatu kerja berfungsi untuk mengurangi risiko aliran listrik yang masuk ke tubuh saat bekerja dengan rangkaian listrik, terutama ketika menangani power supply AC dan kabel daya. Yang kedua, pakaian kerja. Pakaian kerja digunakan untuk memastikan proses pemasangan berjalan aman dan nyaman. Pakaian kerja juga membantu menjaga kebersihan dan melindungi tubuh dari gorisan ringan selama proses pemasangan modul LED 10 dan controller Huidu HD-W2. Selanjutnya ada flowchart. Dimulai dari start, lalu software LED Art Light,
input dan modul P10 output. Jika power supply tidak dinyalakan, maka controller hidup HDW2 dan modul P10 akan mati atau off. Jika power supply tidak Jika power supply dinyalakan, controller hidup HDW2 dan modul P10 akan on. Wi-Fi controller hidup HDW2 aktif. Lalu HP terhubung ke Wi-Fi controller. Lalu buka software di ArcLight. Setelah itu membuat program baru untuk running text. Mengirim program ke controller hidup HDW2. Setelah itu, controller akan mengirim data ke modul P10 dan modul P10 akan menampilkan program. Dan selesai. Kesimpulan, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan terkait aktivitas kerja di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Timur. Saya belajar memahami budaya kerja, tata cara administrasi, serta proses pelayanan publik yang berjalan di instansi pemerintahan. PKL ini juga membantu saya agar selalu disiplin dan tanggung jawab, serta saya mampu beradaptasi dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Secara keseluruhan, PKL ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kesiapan saya untuk memasuki dunia kerja, sekaligus menambah wawasan mengenai sistem kerja dari instansi pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.